Saudara, siswa dan guru di wilayah zona kuning dan hijau khawatir dan terancam tertular virus corona sejak pembukaan sekolah. Menurut Komisioner KPAI, Retno Listiarti, pemerintah harus mengevaluasi pembukaan sekolah tatap muka dan memperbaiki kualitas pembelajaran jarak jauh. Siswa dan guru semakin terancam tertular virus corona sejak pembukaan sekolah di wilayah zona hijau dan kuning. Di Kalimantan Barat, Pemda setempat melaporkan 14 siswa dan 8 guru positif tertular corona. Penularan ini terjadi di 6 SMA di Pontianak, Ketapang, dan Ngabang. 13 Agustus lalu, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji membenarkan penambahan kasus baru di wilayahnya berasal dari siswa, guru, mahasiswa, hingga tenaga kesehatan. Semua siswa dan guru. Nah, hari ini ada 18 yang sembuh, kasus baru 10. Kasus baru 10 itu 8 kalau nggak salah Melawi ya, guru. Guru, kemudian ada 1 dokter, 1 mahasiswa kedokteran. 11 guru positif tertular corona juga terjadi di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Kasus pertama dilaporkan dari seorang guru hingga menulari guru lainnya. Kepada pemimpin redaksi Kompas TV, Rosiana Silalahi, di program Rosi 13 Agustus lalu, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menegaskan tidak ada pemaksaan pembukaan sekolah secara tatap muka. Syarat kewenangan pembukaan sekolah berada di tangan pemerintah daerah. Tidak ada itu pemaksaan, termasuk juga permintaan adanya persetujuan dari pihak orang tua itu jelas disampaikan oleh Kemendikbud. Jadi seandainya orang tuanya tidak setuju ya tidak dilaksanakan. Kemudian yang perlu saya ingatkan, pendidikan itu adalah urusan pemerintahan konkuren. Artinya kewenangan dan tanggung jawabnya berbagi antara pusat dan daerah. Karena itu jelas itu edaran dari Kemendikbud itu diserahkan sebagian besar masalahnya adalah kepada daerah-daerah masing-masing. Apakah akan dibuka atau tidak itu akan ditetapkan oleh masing-masing daerah. Walaupun pemerintah pusat sudah menetapkan zona hijau dan zona kuning, zona oranye bisa dibuka. Tetapi itu kalau seandainya daerah menyatakan tidak, maka juga tidak akan ada pemaksaan. Apakah langkah ini sudah tepat? Sebaliknya, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Retno Listiarti, mendesak pemerintah mengevaluasi pembukaan sekolah tatap muka dan memperbaiki kualitas pembelajaran jarak jauh. Sesuai data Ikatan Dokter Anak Indonesia, KPAI mencatat kasus kematian anak terpapar corona di Indonesia tertinggi se-Asia Pasifik. Dan perlu dicatat bahwa anak-anak Indonesia ini sudah se-Asia Pasifik paling tinggi tingkat kematiannya karena COVID-19. Dan ternyata beberapa kasus IDAI mengatakan kepada KPAI juga, anak yang terkena COVID-nya sembuh, tapi paru-parunya mengalami kerusakan permanen. Nah, ini berarti harus panjang hidupnya dia. Itu kan juga beban buat negara. Ya. Oleh karena itu, demi menyelamatkan anak-anak kita di hari kemerdekaan ini, kami sangat berharap pemerintah mengevaluasi keputusannya terkait dengan memasukkan anak-anak ke sekolah. Kemudian kami mendorong untuk memperbaiki PJJ pada fase kedua, gratiskan internet agar semua rakyat Indonesia terbantu. Yang kedua, untuk anak-anak yang kemudian tidak terjangkau oleh ini, maka lakukan juga proses di mana berkoordinasi dengan daerah agar mereka tetap terlayani pendidikannya di masa pandemi ini. Meski harapan kesembuhan COVID-19 cukup tinggi, namun pakar menyebut virus corona juga berdampak kerusakan permanen pada organ paru pasien. Selain terancam tertular di lingkungan sekolah, siswa dan guru juga berpotensi membawa virus dari lingkungan masing-masing. Tim Liputan, Kompas TV.